Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah, wassalatu wassalamu ala Rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa man tabi'ah. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa asyhadu anna sayyidana Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma salli ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Alhamdulillah, malamnya tersambung pengajian tafsir Jalalain, tafsirkan ayat-ayat Al-Quran mulai daripada ayat 20. Yakabul barqu yaqtafu absarahum kullama adaa lahum masyaw fi wa idza atlama alaihim qam walau syaa Allahu la dhahaba bisam'ihim wa absarihim innallaha ala kulli syai'in qadir. Artinya, yakadu yaqrab, hampirlah al-barqu kilat yaqtafu absarahum, menyambar mata-mata mereka, orang-orang munafik. Ya'kuluha bisur'ah, yaitu menyambar mata dengan cepat. Arti dari apa? Yaqtafu absarahum ya'kuluha bisur'ah. Kullama adza'a lahum masyaw fi, manakala atau tatkala terang bagi mereka itu orang-orang munafik, masyaufi, mereka berjalan padanya cahaya, artinya pada cahayanya kilat. Wa idza atlama alaihim, dan apabila gelap di atas mereka itu, qamu, mereka itu berdiri, artinya wakaf. Tamsil li iz'as ma fil Quran minal hujbi qulubihim wa tasdiqihim lima sama'u fihi mimma yuhibbun wa wuqufuhum amma yukrahun. Ini adalah perumpamaan bagi bukti-bukti yang ada dalam Quran daripada menggetarkan hati mereka itu orang-orang munafik, dan membenarkan mereka itu bagi apa yang mereka itu benar dan mereka sukai, dan mereka berhenti ketika menjumpai apa yang mereka benci. Walau syaa Allah, dan jikalau menghendaki oleh Allah, la dhahaba bisam'ihim, niscaya menghilangkan ianya Allah dengan pendengaran mereka itu, wa absarihim, dan penglihatan mereka itu. Innallah, sesungguhnya Allah di atas segala sesuatu, qadirun, itu yang sangat mampu. Pengertian daripada ayat ini adalah yang ditujukan kepada orang-orang munafik. Sebelum ayat ini, orang munafik Allah sebutkan ciri-cirinya dalam Al-Quran. Mereka menyembunyikan kekafirannya dan menampakkan Islamnya di depan Nabi dan para rasul. Dan Allah sudah membongkar kedok mereka. Lalu Allah membuat perumpamaan di ayat yang lain,
mata mereka, sehingga nampak di mata mereka sedikit kebenaran. Itu makna daripada ayat K yang tafsir Sarah. Nampak di mata mereka kebenaran, Allah buka sedikit kebenaran. Lalu mereka bisa mengatakan hal-hal yang benar, orang munafik tersebut. Setelah Allah nampak kenyataan bahwa Al-Quran ini benar, lalu mereka nampak bisa berbicara kebenaran dan bisa melihat dengan benar dan bisa mendengar dengan benar. Itu maknanya, makna ayat tersebut. Dan manakala terang, mereka berjalan. Makna berjalan, Allah nampakkan makna-makna yang tersembunyi dalam Al-Quran, lalu mereka berjalan. Artinya berpegang dengan Al-Quran tersebut. Mereka dengar pada Nabi, mereka dengar pada para sahabat tentang Al-Quran, tersentuh hatinya. Itu makna menyambar sedikit mereka yang dan apabila Allah memberikan kegelapan, wa idza atlama tafsir dalam Al-Quran, apabila telah gelap di atas mereka, mereka berhenti, tidak maju lagi, berhenti daripada berjalan. Itu tafsir orang munafik atau orang kafir setelah kegelapan yang di mata mereka tidak nampak lagi kebenaran, mereka berhenti mencari titik aman. Kalau seandainya Allah menghendakinya, langsung Allah hilangkan pendengaran dan penglihatan mereka. Kepegadaan itu dari dasar, dicabut penglihatan. Allah cabut penglihatan mereka dan pendengaran mereka. Tetapi tidak, Allah berikan sedikit sinyal keimanan, mengerti, biar nampak sama orang kafir bahwa bagaimana Islam itu benar, sehingga semakin terasa sakit keraguan dalam hati orang munafik, yaitu sakit keraguan dan sakit ketidakpercayaan atau hilang daripada iman. Demikianlah Allah membuat perumpamaan bagi orang kafir supaya mereka itu sadar bahwa agama paling benar adalah Islam. Selanjutnya, ya ayyuhan nasu u'budu rabbakumul ladzi khalaqakum. Hai manusia, u'budu rabbakumul ladzi khalaqakum. Sembahlah. Tafsirnya wahid, tauhidkan. Rabbakumul ladzi khalaqakum, Tuhanmu yang telah menciptakan kamu. Ansya'akum walam takunu syai'an, yang telah menjadikan kamu padahal kamu dulunya tidak ada apa-apa. Walladzina min qablikum la'allakum tattaqun, dan Tuhan itu juga menciptakan orang-orang sebelum kamu, la'allakum tattaqun, mudah-mudahan kalian mau bertakwa. Dengan apa bertakwa? Bi'ibadati, dengan menyembahnya Allah dan takut terhadap siksanya. Alladzi ja'ala lakumul arda firasya. Lalu Allah memuatkannya lagi. Siapa itu Tuhan? Tuhan yang menjadikan bagimu bumi ini firasya, terhampar. Artinya bisatan yaftarishu, hamparan yang seperti tikar
tidak terlalu keras, la hayata fi salabah penafsirannya, au luyuna, tidak terlalu keras dan tidak terlalu lembut. Seandainya terlalu keras dan terlalu lembut, fala yamkinu istiqrar 'alaiha, maka tidak mampu kita tetap di atasnya bumi tersebut. Wasamaa binaa, dan Allah menjadikan langit ini binaa, artinya saqfan, artinya atap. Wa anzala minas samaa'i ma'a, kemudian Allah turunkan daripada langit air, fa akhraja bihi min anwa'is samarat, maka keluar dari langit tersebut adalah bermacam-macam buah, rizqan lakum, yang merupakan rezeki bagimu, ta'kuluna, yang kalian makan dan kalian berikan makanan kepada ternak-ternak kalian. Di akhir ayat tersebut, fala taj'alu lillahi andada, maka janganlah kalian menjadikan Allah ini tandingan. Artinya syuraka fil ibadah, tandingan atau syirka pada ibadah. Wa antum ta'lamun, sedangkan kalian mengetahuinya, annahu, bahwa Allah itu al-khaliq, yang menciptakan, la wala yukhlaqun, dan tidak diciptakan. Wala yakunu ilahan illa ma yukhlaq, dan bukanlah Tuhan kalau tidak bisa menciptakan. Pentafsir mengatakan, hai manusia, ini kata-kata dalam Al-Quran sering dengan dengan kata-kata an-nas atau ya ayyuhalladzina amanu. Di dalam tafsir Sawi dijelaskan, qala al-jumhur mufassir, maksud daripada binas, kata-kata manusia dalam ayat, yaitu jami'ul mukallafin, semua orang-orang yang dibebankan hukum, orang Islam yang balik dan berakal. Yang maksud nas, an-nas. Di dalam tafsir Jalalainnya ahlul Mekah atau ahlul Mekah, di kitab kepada penduduk kota Mekah, tetapi maksudnya seluruh manusia, masuk orang Mekah, yang bukan Mekah, orang Islam dan bukan orang Islam, yang baik, yang jahat, seluruh manusia masuk. Kata-kata an-nas, seluruh manusia. Apa perintah Allah? Ubudu rabbakumul ladzi khalaqakum. Manusia, sembahlah, tauhidkan, disembah. Wahidun, tauhidkan, esakan Tuhan. Apa maksud esa? Esa di sini Allah itu ada 3 sisi esanya. Ada di esa zat, yaitu zat Allah tidak bisa dibagi. Ada di esa sifat, tidak ada sifat selain Allah yang menyerupai sifat Allah. Itu makna esa pada sifat. Dan esa fil af'al, enggak ada yang sebanding perbuatan dengan perbuatan Allah. Itu maksud daripada esa fil af'al. Siapa Tuhan tersebut? Allah mengajarkan tauhid. Alladzi ja'ala lakumul arda. Tuhan adalah Tuhan yang menjadikan bumi ini terhampar. Itu adalah untuk mengantar pikiran kita. Bagi orang yang punya iman kepada Allah atau tidak punya iman, Allah melogikakan. Karena nggak ada yang buat selain Allah bumi ini. Itu diakui oleh seluruh manusia. Fitrah manusia mengakuinya, bahwa Tuhan yang membuat bumi ini apa? Tidak begitu keras dan tidak begitu lembut, sehingga kita bisa hidup di atasnya. Bayangkan kalau terlalu keras, kayak busok, seperti besi, nggak bisa kita tembus, hanya kita buka bangunan. Atau
anjing tak pedang di bangunan. Yang adalah bukti nyata bahwa bumi ini tidak bisa terjadi dengan sendirinya tanpa orang yang menciptakan. Betul Tuhan baju-baju. Yang kedua, Allah menjadikan langit yang tempat yang Yus mikir baurang kata kibat Allah juga langit tempat manusia berteduh di bawahnya yang tanpa dia. Lalu dari langit itu Allah turunkan air hujan yang pijil kebukti kekuasaan padumnaton lewat di langitnya atau air yang Allah turunkan ke bumi ini Allah simpan di dalam awan yang hitam. Kena uji awan hitam mesampak awannya. Mana orang demikian kiban awan bisa ditampung kiban diikati sehingga inya tertampung puluhan ton yang dipegang makna gepegat langit dinyan gepegat awan naik bius mikir nah mampu manusia ikubah di atas awan atau teknologi yang rohnya uji dipegat ikubah lagi Allah pegat bertonton di dalam awan hingga waktu itu pesawat simpo bukjaan nyan pakiban Allah lenyan dari langit tersebut turun ke bumi sebagai hujan satu jenis yaitu hitam air tawar tetapi tumbuh darinya berbagai macam rasa buah-buah sehingga orang terpancing berpikir untuk mengakui bahwa tidak ada yang bisa menjadikan seperti itu. Untuk apa rizki lakum kalian makan? Sudah paham, maka jangan kalian jadikan tandingan anak tanding. Kenyataan membuktikan tidak ada yang selain Allah bisa membuat seperti itu, walaupun teknologi secanggih apapun. Wa antum ta'lamun, sedang kalian itu mengetahui, tahu karena kalian dipelajari, ilmuwan dipelajari, meskipun secara teori ilmu, nah matauro itarei dari tahu, enggak secara teori ilmu, tarei itu sampai ke ulangnya, jadi kumpalan awan baru diputer. Tapi mata Allahnya kok juga Tuhan juga. Itare wapi ulangnya Tuhan juga. Dengan berikat inya dalam awan. Bisa saja teori mengatakan seperti itu ya. Cuma hana ujung. Hana ujung artinya wate pertanyaan terakhir siapa yang menaikkan air dari bumi ke langit? Kalau seandainya matahari itu Allah padamkan, itu persis seperti wate logika Nabi Ibrahim alaihissalam, logika kepada Namrud. Hai Namrud, Tuhanku bisa menghidupkan dan mematikan. Saya juga bisa. Panggil orang, ribuan. Satu orang dibunuh, satu orang dibiarkan. Artinya Nabi Ibrahim, Tuhanku Allah bisa mengeluarkan matahari dari arah timur menuju barat. Fabuhital ladzi kafar. Wadai dilogikakan dengan Nabi Ibrahim. Nabi Ibrahim melogikakan hal tersebut. Fabuhital ladzi, maka mereka tanya, anakku jauh. Karena anak mampu menyonyek, bilang, oh dia long dia pemati, saya bisa mematikan dan saya bisa menghidupkan. Tak kala Nabi Ibrahim menantang dengan matahari, Tuhan saya bisa mengeluarkan matahari dari arah timur dan arah barat. Coba kalian membalikkan. Tidak bisa dilogikakan dan tidak mampu. Begitu Nabi Ibrahim mengatakan kepada Namrud, wa in
shadiqin. Dan jika kalian ragu atau syak terhadap apa yang Allah turunkan di atas hamba kami Muhammad daripada Quran, yaitu min indillah di sisi Allah, maka buatlah dengan satu surat tandingannya Al-Quran. Wad'u dan panggillah Tuhan-Tuhan kalian yang kalian anggap Tuhan, sesembahan kalian selain Allah, untuk membantu kalian. In kuntum shadiqin, jika kalian itu menganggap kalian paling benar, bi anna Muhammad qalahu min indi nafsihi, bahwa Nabi Muhammad itu berkata dari sisinya atau dari pribadinya, atau menciptakan Quran secara pribadi. Jadi Allah mengatakan, kalau kalian merasa ragu, kayak kafir, kalau menyodong ragu tentang Tuhan, kali Tuhan, coba buat satu ayat serupa Al-Quran, dipegang satu ayat yang sah dengan Quran. Lalu mereka mencoba, orang kafir itu dicoba pegang, sampai HEIPG disewa Musailamah Al-Kadzdzab, disewa. Nah tercatat nah surat tandingan yang digali Musailamah Al-Kadzdzab, nah pada bawah surat kira-kira yang telah tercantum 1, 2, 3, 4, 5, 6 surat yang ada tercatat, yaitu diantaranya surat Fil. Surat Fil, Al-Fil, Mal-Fil, wa ma adraka mal-fil, lahu dhibun wabil, wa khurtumun tawil, wa inna dhalika min khalqi rabbina laqalil. Nggak masalah orang mampu. Ternyata orang yang sewa pakai presa adalah hana mana? Apa mananya gajah? Apa itu gajah? Dan di mana terdapat gajah? Baginya gajah itu punya ekor yang pendek, tubuhnya besar, belalainya panjang. Yang mana ahli di sini ke tanding Al-Quran surat gajah. Kita nyoba surat alam tara kaifa fa'ala rabbuka bi ashabil fil. Nah surat tandingan surat gajah cukup bermakna karena itu dibuktikan secara sejarah. Alam tara kaifa fa'ala rabbuka bi ashabil fil. Adakah tidak kalian perhatikan bagaimana Tuhan kalian menghancurkan tentara gajah? Asbabun nuzul ayatnya, di waktu Abraha ingin menyerang Ka'bah, Abraha tidak diserang Ka'bah, yang merempah oleh petinggi Inan Abdul Muttalib, yang kepala suku Quraisy, yang merempah Abdul Muttalib, kosongkan daerah ini, kami ingin menghancurkan Ka'bah. Akhirnya tentara Abrahanya atau Abraha yang pemimpinnya diancam oleh Islam, dicau kuda dan sebagainya. Akhirnya dipegahnya Muttalib, mana masalah, kita menyingkir saja, kita lihat apa yang akan Tuhan kita Allah berbuat kepada mereka. Mari kita ke gunung Mekah yang Muttalib. Kita lihat apa yang akan diperbuat oleh Tuhan kita kepada tentara gajah. Ini sebab pertanyaan daripada pernyataan daripada Abdul Muttalib kepada para penduduk Mekah, sehingga Allah turunkan ayat itu, alam tara kaifa fa'ala rabbuka bi ashabil fil. Lihatlah bagaimana Tuhanmu menghancurkan tentara gajah, tentara Abraha, tentara gajah. Alam yaj'al kaidahum fi tadlil wa arsala alaihim tayran ababil. Lalu Allah mengirimkan burung-burung ababil dari langit, tarmihim bi hijarati min sijil,
sesuatu daripada api neraka, faja'alahum ka'asfin ma'kul. Tentara itu nyata seperti daun yang terkena api, ruruh, lobang-lobang daun. Itu kejadian fakta, artinya fakta sejarah yang Allah ceritakan, Allah abadikan dalam Al-Quran. Mau ditandingi oleh Musailamah Al-Kadzdzab, ternyata tak tertandingi. Pada ada bukan gajah, belalainya panjang, ekornya pendek. Gimana? Anampung mana? Jadi ahli bayi taruh tanya sewa Musailamah. Karena ini Musailamah kata dia wano, karena dia ahli syair. Masa cuma buat makna seperti itu? Ya, nama lain surat yang boleh bukan nama. Ya Dibda, bintu Dibdain, takilakum tangkain, nisuka fitah, wa nisuka fitin. Lalma takburin, wala syirab tamna'in. Ya, ini tandingnya Al-Quran. Hai janggu, tinggi, hai kodok. Anu inam daripada dua buah janggu agam, janggu inam. Anu pikir, apa yang ngomong, apa baterai, ternyata yang itu surat filsafat, surat yang itu membuktikan bahwa Al-Quran ini tak tertandingi sepanjang masa. Sampai orang ini hati juga sebuah surat yang sebanding dengan ayat susunan Al-Quran, tak ada yang mampu. Makan kajaman karena ini. Tidak ada yang mampu membuat bagaimana usul-usul atau susunan Al-Quran yang begitu indah, yang begitu bermakna Allah buat, ujung mali-ali. Ya, itu tidak tertandingi. Banyak seperti surah Asy-Syams itu juga sih tandingi. Nah, surat yang anak bacakan satu persatu yang sebagai contoh itu bahwa menunjukkan Al-Quran ini walau bagaimanapun Allah pelihara mukjizat yang nyata, nampak nyata kita lihat, yang masih tinggal, yang tidak akan bisa dirubah oleh manusia apapun. Walaupun tayang sampah seluruh manusia bersama jin dan para malaikat mau menanding Al-Quran, membuat satu surat daripada surah Al-Quran, tidak mampu. Itu membuktikan bahwa Al-Quran ini min indillah, bukan ciptaan manusia. Terlebih lagi Nabi Ummi, Nabi hanya baca tulis. Wakiban ke kemarahan atau bertulis sebuah tulisan yang begitu rapi, itu tidak mungkin. Maka diakui tidak oleh mereka, tetap dalam hati harus diakui bahwa Quran ini min indillah. Fa'ilam taf'alu, maka jika kalian tidak mampu, walam taf'alu, dan tidak akan pernah mampu, kenapa? Fatakun narallati waquduhan nas wal hijarah mu'iddat lil kafirin. Maka jika kalian tidak mampu, hai orang-orang kafir dan orang-orang munafik, wa dzikra li ajzihim, apa yang telah kami sebutkan karena lemah kamu, walam taf'alu, dan tidak akan pernah mampu abadan selamanya. Fataku, oleh karena itu maka kalian takwalah kepada Allah, berimanlah. Ya, beritahulah, berimanlah kalian dan takutlah kepada api neraka yang bahan bakarnya manusia dan batu-batu. Ya, manusia ditafsirkan kufar, bahan bakar adalah orang-orang kafir, wal hijarah, dan batu-batu ka'asnamihim, seperti patung-patung mereka. Uiddat lil kafirin, itu semua disediakan bagi orang-orang kafir yang Allah menyediakan azab tersebut. Alladzina amanu wa amilus shalihat, orang-orang yang beriman. Maknanya sadaqu billah, mereka membenarkan apa yang Allah katakan atau Allah firmankan. Wa amilus shalihat, bersama mereka mengerjakan
perbuatan salih itu minal fardhu wan nawafil, salat fardu, sunat, anna lahum jannat, bagi mereka itu Allah sediakan surga. Artinya ada zati syajar, tempat-tempat yang penuh pohon kayu, wa masakin, dan tempat-tempat yang indah, tajri min tahtihal anhar, yang mengalir di bawahnya, di bawah pohon kayu tersebut, ya. Wa kusuriha, dan mahligai-mahligainya surga, al anhar, akan sungai-sungai. Nah, hai orang kafir dan orang beriman, maka beritahukan olehmu, hai orang-orang yang beriman, bahwa orang-orang yang beriman lalu mereka beramal saleh, bukan hanya beriman, bukan hanya patuh kepada Allah, tapi ubud amal-amal saleh, ubud yang ubud yang benar, yang sunat-sunat, ubud segala perintah yang diuji oleh Allah, diuji oleh Rasul, itu Allah sediakan bagi mereka itu surga. Jannat jamak, jannat ke surga sama, jannat ke surga. 8 tingkat surga. Yang tertinggi surga Firdaus. Yang surga itu surga para nabi, para rasul, dan orang-orang spesial. Mereka disediakan jannat, itu surga. Yang bagaimana surga tersebut digambarkan dalam sebuah hadis, dinyatakan dalam sebuah hadis Bukhari nomor 380, telah bercerita kepada kami Tabah bin Sa'id, haddatsana Jarir, daripada Jarir, an Umarah, daripada Umarah, Abu Zuhrah, dan daripada Abu Hurairah radhiyallahu anhu, beliau berkata bahwa rombongan pertama yang masuk surga, rupa mereka seperti bulan saat purnama. Suratul Qamar Lailatul Badr. Summal ladina yalawna ala asyadda kaukabil duri. Kemudian diikut oleh rombongan berikutnya seperti rupa bintang-bintang bayu. Rombongan surga. Mereka penduduk surga ini tidak akan pernah membuang air besar di dalamnya. Dalam surga ini anali kita kotoran, dan tidak kencing, tidak meludah, tidak beringus, tidak ada kotoran apapun. Sisir mereka terbuat dari emas, keringat mereka seharum minyak kasturi, dan tempat perapian mereka terbuat dari kayu cendana. Dan Allah sediakan bidadari-bidadari yang Allah ciptakan seperti bentuk nenek moyang mereka, Adam dan Hawa, dan mereka ini kira-kira tingginya 60 hasta. Dalam hadis ini hadis sahih Bukhari. Dalam surga kita kembali seperti nenek moyang kita, Nabi Adam 60 hasta panjangnya, 60 ha. Apa ya? Betul 3 meter. Berarti 20 meter 60 hasta. 20 meter. Itu perawakan Nabi Adam. Kita akan kembali seperti itu. Tapi tanya-tanya kau pun menyota banding dengan Nabi Adam yang tangan pandai. Artinya kau ya 60 hasta akan kembali seperti itu. Ini tersebut dalam hadis Sahih Bukhari. Kullama rizqu minha min samarati rizqan qalu hadzal ladzi ruziqna min qablu wa utubihi mutasyabiha wa lahum fiha azwajun mutahhara wa hum fiha khalidun. Tatkala diberi rezeki kepada mereka itu daripadanya dalam surga, min samarat, daripada buah-buahan, rizqan yang bermacam-macam atau beberapa rezeki itu, lalu mereka mengatakan, katakan surga
Kita dibagi rezeki artinya dibagi makanan di dalam surga. Dalam surga mereka bagi makanan. Lalu takut Pak pertanyaan, hadzal ladzi rizqna min qablu. Ini seperti yang telah diberikan Allah. Pada dunia lagi nyoba kan. Pada akhirat lagi nyantri, tapi rasanya yang sudah jauh berbeda. Ya, min qablu wa utubihi mutasyabiha, dan berbagai macam rasanya yang sangat lezat. Walau fiha azwajun mutahharah, dan Allah sediakan istri-istri daripada bidadari yang mutahharah, suci. Suci apa? Suci daripada haid dan setiap kotoran. Ana lehe dan ana lehe indung, ana ekunyung, ana le segala kali. Ya, penghuni surga. Lalu yang ada cuma kenikmatan. Wahum fiha khalidun, mereka di dalam surga itu kekal, menjadi Allah. Nah, alhamdulillah waktu sudah mendesak. Kadang dua puluh menit juga. Alhamdulillah, barakallah. Pada panduan hakim, wa taqabbal minni wa tilawatahu. Innahu was-sami'ul 'alim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.